Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Studi Rizal selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas Jurnalistik 3D yang beranggotakan Desvita Aulia, Rizky Maulana, Maryam Fathia Robi, dan Riki Alif Abdurrahmat. Kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai roman filsafat karya Ibnu Tufail yang berjudul Hai bin Yaqzan. Berikut penjelasannya. Kisah dalam bentuk seni sastra memiliki ikatan kuat dengan manusia. Kisah disukai karena menggambarkan berbagai kejadian dan peristiwa dalam kehidupan nyata ataupun imajinatif. Secara istilah, kisah merupakan berita-berita mengenai suatu permasalahan pada masa yang berturut-turut. Dalam Islam, Al-Quran yang menjadi sumber pokok ajaran agama yang terdapat banyak kisah dan juga dijadikan sebagai acuan untuk kehidupan manusia. Selain dalam Al-Quran, kisah juga dimanfaatkan sebagai salah satu metode dalam memahami filsafat. Menggunakan alam khayalan atau lambang untuk menjelaskan pemikiran filsafat dengan menggunakan seni sastra adalah metode yang telah berulang kali dilakukan oleh para filosof. Dalam filsafat Islam, pemanfaatan kisah sebagai sarana dalam menjelaskan pengetahuan filosofis tentunya sudah bukan suatu hal yang baru lagi. Dalam Khazanah Peradaban Islam, terdapat sebuah kisah filosofis yang sangat terkenal. Salah satunya yaitu kisah Hai bin Yaqzan. Sebagai suatu kisah yang sangat fenomenal ini, dengan muatan nilai filosofis yang sangat indah, kisah Hai bin Yaqzan sendiri dinilai sebagai suatu karya yang juga dipengaruhi oleh karya ataupun kisah sebelumnya. Penting untuk mengetahuinya lebih dalam lagi agar kita mendapatkan gambaran secara utuh mengenai pemikiran filosofis Ibnu Tufail dalam kisah Hai bin Yaqzan ini. Di mana dalam kisah Hai bin Yaqzan ini, karya Ibnu Tufail tidak hanya sebatas menceritakan tema kisahnya saja, tetapi kisah ini juga menjelaskan mengenai pemikiran filosofnya. Lalu, apa saja pemikiran filsafat Ibnu Tufail yang ada di dalam karyanya ini yang berjudul Hai bin Yaqzan? Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat dalam, dan sophia artinya kearifan atau kebijakan. Jadi, filsafat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Secara umum, filsafat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari masalah dasar dan umum mengenai keberadaan, pengetahuan, akal, nilai, pemikiran, dan sebagainya. Oleh karena itu, filsafat memiliki berbagai macam cabang yang dibedakan dari isi kajian dan pemikirannya. Filsafat Islam sendiri merupakan filsafat yang berlandaskan atau berorientasi pada Al-Quran dan hadis, lalu diterapkan berdasarkan hukum dan ajaran yang berlaku dalam agama Islam. Menurut Elvida Mayanti, dalam bukunya yang berjudul History of Filsafat Islam merupakan ilmu yang di dalamnya terdapat ajaran Islam yang membahas tentang hakikat kebenaran dari segala sesuatu. Filsafat Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan filsafat ilmu lainnya, hanya saja konteksnya lebih fokus ke mengaitkan pemikiran manusia terhadap kehidupan dengan konteks spiritualitas dari agama Islam. Di dalam Al-Quran sendiri banyak membahas tentang konsep ketuhanan, manusia, alam semesta, moralitas, etika, dan lain-lain. Sehingga filsafat Islam lahir sebagai ajaran filsafat yang baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat Islam berpikir secara sistematis dan universal tentang segala sesuatu yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Terdapat banyak filosof muslim yang berkontribusi dalam memberikan pemikirannya mengenai filsafat Islam ini. Beberapa di antaranya yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, dan masih banyak lainnya. Pemikiran-pemikiran filsafat dari para filosof ini disampaikan dengan berbagai bentuk atau berbagai media. Salah satunya dengan menggunakan roman atau karya sastra, seperti roman filsafat karya Ibnu Tufail yang berjudul Hai bin Yaqzan. Hubungan sastra dengan filsafat memang saling mendukung satu sama lain. Dalam sejarah sastra, terkadang pemikirannya langsung dari wujud karya sastranya. Tokoh serta adegannya juga mewujudkan pemikirannya. Karena itulah terjalin hubungan filsafat dengan sastra. Jadi karya sastra yang berisikan pemikiran-pemikiran filsafat dari para filosof muslim ini akan menjadi berbobot.
Misalnya seperti nilai kehidupan bisa disamarkan melalui ungkapan filsafat, sehingga bisa menaikkan juga derajatnya. Kualitas sastra yang berisi atau bermuatan pemikiran-pemikiran filsafat ini pasti memiliki daya tarik tersendiri atau daya tarik tertentu untuk pembacanya. Oleh karena itu, esensi filsafat kedudukannya sejajar dengan sastra, menyampaikan atau membagikan kebenaran hidup, lalu juga sama-sama bermediakan manusia. Sastra juga merupakan jalan untuk menemukan dunia sekitar secara imajinatif. Walaupun sastra itu imajinasi yang bermain, tapi juga tetap menggunakan pikiran dan perasaan. Definisi ini mengajak kita untuk sadar dan mengerti bahwa sastra itu tertaut dengan pikiran atau berhubung dengan pikiran. Jalur pikiran inilah yang dekat dengan filsafat. Oleh karena itu, pikiran orang dapat memahami sesuatu dengan baik dan benar. Roman Hai bin Yaqzan adalah karya sang filsuf Ibnu Tufail, bukan karya salinan dari pemikir-pemikir sebelumnya, baik dari Timur Islam maupun Yunani. Meskipun apabila kita perhatikan isinya, bahkan dari judulnya pun sama dengan karya Ibnu Sina sebelumnya yang berisikan kebijaksanaan Timur atau Oriental Wisdom. Karyanya yang orisinal ini adalah karya epik filosofis yang bernapaskan sastra, menceritakan perolehan pengetahuan dan kehidupan seorang Hai, bernapaskan religiusitas, sosial, kebudayaan, politik, dan pengetahuan. Ibnu Tufail menjelaskan masalahnya tersebut dalam karyanya ini. Adegannya digambarkan melalui dua wilayah. Di suatu sisi menggambarkan masyarakat manusia dengan berbagai konvensinya, di sisi lain manusia sebagai individu yang berkembang secara alami yang diasuh oleh alam. Ketika kita mengulas kisah Hai bin Yaqzan selaku sebuah novel, yang akan kita kaji pertama kali yaitu mengenai kisah atau cerita kelahiran maupun asal-usul dari Hai bin Yaqzan ini. Terdapat dua pendapat atas kisah kelahiran Hai bin Yaqzan. Pendapat yang pertama yaitu Hai terlahir dari rahim seorang ibu dan merupakan hasil perkawinan dari orang tua yang masih keturunan bangsawan. Namun, cita mereka tidak direstui keluarga, kemudian menikah sembunyi-sembunyi. Saat Hai lahir, karena takut diketahui keluarganya, maka ia dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke lautan, dan akhirnya terdampar di sebuah pulau yang tak dihuni oleh manusia, melainkan dihuni oleh bangsa hewan yang bernama Pulau Wak-Wak. Hai kecil sampai dewasa diasuh oleh induk rusa. Nah, rusa inilah yang berperan sebagai orang tua Hai. Versi yang kedua, Hai adalah seorang anak alam. Satu kisah menyebutkan Hai dibuahkan dari suatu pepohonan yang tidak disebutkan jenisnya. Versi lain menyebutkan Hai berasal dari segumpal tanah yang meragi di perut bumi di sebuah pulau yang bernama Wak-Wak. Tanah yang bergelembung itu terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh selaput yang sangat tipis dan berisi sebuah zat udara yang sangat halus sebagai tempat bersemayamnya ruh Tuhan. Dari gelembung itu tercipta sebuah embrio yang mengalami perkembangan dan berevolusi menjadi sebuah bayi yang kemudian diasuh oleh seekor rusa yang diberi sebuah nama yaitu Hai. Berikutnya ada sinopsis dari Hai bin Yaqzan. Sinopsis secara ringkas. Hai bin Yaqzan ini tumbuh dan berkembang dalam 7 fase. Nah, fase awal itu diawali dari masa pengasuhan, penjagaan, dan perlindungan induk rusa sampai Hai kecil berumur 7 tahun. Pada usia ini, Hai kecil sudah sanggup membedakan suara-suara binatang dan ia juga mulai belajar menghitung jumlah binatang yang ada di hutan. Di samping itu, Hai mulai memahami penutup badan. Dia menutup auratnya serta mencari senjata, yaitu sebuah tongkat, selaku pengganti senjata alami yang tidak ia miliki untuk melindungi diri serta mempertahankan makanan yang dimilikinya. Kemudian fase kedua. Fase kedua ini dimulai dengan kejadian kematian sang rusa. Ia mencari pemicu kematian induknya. Ia bedah tubuh induknya guna mencari pemicu kematiannya ini. Sampai dia menarik kesimpulan bahwa yang menggerakkan tubuh induknya merupakan sesuatu yang bersemayam di dalam jantung. Bila sesuatu yang bersemayam di dalam jantung itu keluar, hingga induknya akan mati dan tubuhnya tidak bisa bergerak kembali. Kecerdasan dan kekuatan jiwanya ini sangat menolong dalam mencari pemicu kematian si rusa tersebut. Daya hafal, daya nalar,
kekuatan dalam membandingkan serta membedakan kekuatan rasa serta kekuatan jiwanya sangat tajam. Dari penelitian tersebut, Hai mulai paham bahwa sumber ilmu pengetahuan ada dua, yaitu panca indera serta percobaan. Ia memulai membagi jenis-jenis anggota badan dan tugas tiap-tiap anggota tersebut serta yang menggerakkannya. Fase ketiga terjadi ketika Hai menemukan api. Dari cara memperoleh hingga cara memakainya. Dari penemuan tentang api tersebut, dia mulai mengenali eksistensi ruh hayawani yang bersemayam di dalam tubuh. Lanjut ke fase keempat dari Hai bin Yaqzan. Fase keempat, Hai mulai mempelajari benda-benda yang terdapat di alam kaun atau penciptaan, serta alam jasad atau benda. Ia mulai memahami perbandingan antara tunggal dan majemuk sebuah benda serta ruh atau jiwa. Hai mengamati kesesuaian benda yang ada di alam semesta dan ketidaksesuaiannya. Ia juga membagi benda ke dalam dua sifat, yaitu berat dan ringan, dan bergerak ke atas ataupun ke dasar. Hai cermati benda-benda tersebut hingga ia menemukan penyebab terciptanya barang, serta ujung putaran hingga usianya mencapai 20 tahun. Selanjutnya fase kelima dari Hai bin Yaqzan. Fase kelima dimasuki Hai sewaktu-waktu ia mengamati benda-benda yang terdapat di bumi. Hai mengubah objek penelitiannya ke benda-benda di planet-planet bintang. Menurutnya planet-planet bintang adalah benda yang terhingga. Dari pengamatannya terhadap planet-planet bintang, Hai mulai mempertanyakan apakah alam ini kodim atau baharu. Yang terakhir yaitu fase yang ketujuh. Hai pada fase yang ketujuh, jika ia dapat bermusyahadah atau menyaksikan al-wajibul wujud secara terus-menerus, maka jiwanya akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Pada saat bermusyahadah, Hai merasa bahwa zatnya adalah zat Allah. Dirinya telah sirna dan menyatu dengan zat Allah. Semua itu dijalani oleh Hai hingga ia berusia 50 tahun. Pada saat itulah ia bertemu dengan Isal yang datang ke Pulau Wak-Wak untuk mengasingkan diri dalam rangka untuk mempelajari hakikat ajaran agama yang ia anut. Ketika Isal sampai di Pulau Wak-Wak, Hai tengah ada di dalam gua serta tenggelam dalam musyahadah. Dan ketika Hai keluar dari dalam gua untuk mencari makanan, ia bertemu dengan Isal. Isal mengajari Hai berbahasa manusia, membaca serta menulis. Kemudian Hai mulai menceritakan cerita tentang kehidupannya. Sementara itu juga Isal menceritakan tentang dirinya juga, bahwa ia adalah sahabat raja di sebuah pulau Wak-Wak, dan yang menjadi raja di pulau tersebut adalah Salaman, yaitu seorang raja yang menganut agama yang hak. Setelah mendengar penjelasan Isa secara panjang lebar, kemudian Hai sangat ingin berjumpa dengan manusia. Hai yakin bahwa ia bisa menuntun mereka untuk memperoleh pengetahuan yang benar, keberuntungan, serta kesuksesan. Namun, seringkali harapan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Mereka tidak mampu memahami apa yang Hai sampaikan. Bahkan mereka membenci Hai dan apa yang Hai sampaikan. Hai mulai putus asa, serta tidak lagi berharap bisa membuat mereka lebih baik. Kemudian Hai membagi manusia ke dalam beberapa golongan. Masing-masing memiliki golongan kebahagiaan sendiri. Mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan, dalam arti mereka menyembah syahwatnya. Ketika Hai dan Isa mulai melihat bahwa mereka tak mungkin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka Hai dan Isa memutuskan diri untuk tidak lagi mengusik mereka dan kembali lagi ke Pulau Wak-Wak. Hai dan Isa kembali ke Pulau Wak-Wak dan menenggelamkan diri hingga memperoleh keyakinan tertinggi sebagai seorang hamba Tuhan. Bismillah, saya Maryam Fatia Rodia dengan NIM 163 akan melanjutkan penjelasan tentang Risalah Hai Ibnu Yaqzan. Risalah Hai Ibnu Yaqzan merupakan salah satu karya dari seorang filosof ternama, yaitu Ibnu Tufail. Judul lengkapnya ialah Risalah Hai Ibnu Yaqzan fi Asrar al-Hikmah al-Masyriqiyah. Karya tulis ini dihasilkan oleh Ibnu Tufail walaupun ia sibuk di kepemerintahan pada masa itu. Karya ini juga diubah dalam bentuk kisah roman yang
dalam bentuk kisah atau roman yang mencerminkan pemikiran Ibnu Tufail dalam kajian filsafat. Secara filosofis, karya Ibnu Tufail ini merupakan suatu pemaparan yang hebat tentang teori Ibnu Tufail mengenai pengetahuan yang berupaya menyelaraskan Aristoteles dengan Neoplatonis di suatu pihak, dan Al-Ghazali dan Ibnu Majah di pihak lain. Imam Ghazali sangat kritis dan dogmatis terhadap rasionalismenya Aristoteles. Sementara itu, Ibnu Tufail mengikuti jalan tengah sebagai pemisah antara keduanya. Nah, inti dari pemikiran Ibnu Tufail ini termuat dalam Risalah Hai Ibnu Yaqzan. Ibnu Tufail menjelaskan dalam mukaddimah risalah ini, tujuan penulisan buku itu untuk menyaksikan kebenaran atau al-haq menurut cara yang ditempuh oleh para ahli tasawuf yang telah mencapai tingkatan kewalian. Isi dari risalah ini pun rumit, padat, dan penuh permasalahan. Hanya Ibnu Tufail yang bisa menyajikan hakikat Hai Ibnu Yaqzan untuk membangkitkan minat, semangat, dan anjuran agar manusia bersedia menempuh jalan itu. Risalah Hai Ibnu Yaqzan adalah cara Ibnu Tufail menjelaskan tentang al-hikmah al-masyriqiyah atau pengalaman mistik sebagai kebenaran dan kebahagiaan tertinggi yang bisa dicapai melalui refleksi filosofis murni atau dengan interpretasi metaforis atas simbol-simbol keagamaan. Menurut Ibnu Tufail sendiri, filsafat adalah suluk untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Nah, untuk mencapainya, seseorang harus menyepi dari kehidupan yang praktis sehari. Mereka harus mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan sosial karena hal itu akan mencemari pikirannya. Hai Ibnu Yaqzan ini melewati 7 fase dalam kehidupannya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dimulai dari ia dipelihara seekor kijang dan mempelajari tindak tanduk serta bahasa hewan sekelilingnya, sampai ia mendapat kesimpulan bahwa Tuhan itu pasti baik dan bijaksana, sempurna, penuh rahmat, dan menjadi tujuan setiap manusia. Pada usia 50 tahun, ketujuh tahap tersebut dapat dilalui dengan tuntas sehingga Hai sampai ke puncak tafrid, yakni kondisi jiwa yang tenang dan tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Tufail sendiri, kisah Hai Ibnu Yaqzan yang ia tulis adalah untuk memenuhi permintaan temannya yang menginginkan penjelasan tentang rahasia Al-Hikmah Al-Masyriqiyah atau filsafat timur. Al-Hikmah Al-Masyriqiyah ini pada dirinya sendiri tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, karena ia merupakan suatu tingkatan di atas tingkatan bahasa dan suatu alam di atas alam perumahan dan kata-kata. Selanjutnya saya kembalikan pada teman sekelompok saya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan atau menambah pengetahuan teman-teman semua mengenai roman filsafat karya Ibnu Tufail yang berjudul Hai bin Yaqzan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.